eee, baca-baca soal India deh, atau lihat videonya soal India dari media yang terpercaya. Eee, Presiden kemarin sempat bilang gini, Januari, dia teleponan sama Menteri Kesehatan India soal gimana caranya untuk, meminimalisasi dampak Covid. Waktu itu dibilangnya pas Januari adalah micro lockdown dan itu diadaptasi oleh pemerintah Indonesia. Saya ke Pak Windu, Pak, apa yang terjadi dengan India? Ya, jadi India ini kan sebenarnya ini pelajaran bagus nih, fenomena yang menarik ya. Jadi India itu sebenarnya sempat mendapat pujian internasional ya karena dia berhasil mencapai puncak pertama, gelombang pertama itu pada sekitar 16-17 September tahun lalu. Ya, tinggi banget itu. Kemudian dengan berbagai macam upaya ya, jadi dengan testing dan tracing yang tinggi sehingga dia bisa mengisolasi banyak orang. Kemudian protokol kesehatannya betul-betul dibarengi dengan ini ya untuk menjaga mengontrol itu dengan law enforcement yang kuat ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya artinya ketegasan dari pemerintah cukup bagus itu. Sampai Turun dipukul-pukulin itu. ya, Pak? Turun sampai Desember, antara Desember sampai dengan awal Februari bagus banget. Dan di sana itu ingat loh ya, kasus itu bisa lebih rendah daripada Indonesia, kasus hariannya, kasus aktifnya, padahal penduduknya 1,4 miliar. Kita ini enggak sampai kita ini seperlimanya aja. Terus Ya kenapa kan? Pak Windu? Kenapa? Nah, kemudian jadi bagus gitu ya. Karena tadi ya dengan usaha yang tadi testing tracing yang sangat masif dengan law enforcement untuk protokol kesehatan itu bagus. Nah, tiba-tiba mereka merasa ya ada euforia tadi, euforia menyangkut vaksinasi kan, mereka produsen vaksin. Ya. Mereka sudah bisa memvaksinasi sekian banyak orang. Ya, sebetulnya kalau dilihat dari presentasinya belum banyak gitu, tapi itu tertinggi di Asia itu udah. Ya. Nah, kemudian mereka merasa wah ini mulai terlindung kita, ya kan, mulai melepaskan berbagai macam tadi, ya protokol kesehatan mulai longgar, apalagi ada peristiwa politik, kampanye, ya kampanye politik, kampanye pemilu dan incumbentnya ya itu apa? Ini menjadi incumbent nih PM-nya sekarang ya kan. Kemudian ditambahi festival keagamaan ya yang luar biasa di Sungai Gangga itu. Nah, meledak langsung. Dan sekarang hari-hari ini sudah hampir 4 kali lipat dari puncak apa namanya September. Bayangkan. Nah, itu yang harus jadi pelajaran buat kita. Jadi kalau kita euforia ya mulai karena merasa vaksin sudah ada di Indonesia, kemudian kasus menurun, ini loh ya yang harus hati-hati, ini narasi-narasi seperti ini yang tanpa penjelasan gitu ya. Nah, itu bisa membuat kita lengah. Jadi kalau misalkan sekarang sore-sore mau beli takjil terus ngelihat orang penuh di mana-mana, inget India gitu ya. AIDS. Nah, Mbak Nadia, di India itu juga kan banyak tradisi tuh. Salah satu yang tadi Pak Windu sebutin, tradisi A, tradisi B, tradisi C, dan orang pada ngumpul-ngumpul. Kita nggak bisa begitu saja menghapus tradisi, nggak bisa begitu saja menghapus ritual yang sudah lama terjadi, termasuk mudik nggak sih? Nah, saya bingung nanyanya supaya pertanyaannya nggak sama. Jadi kalau Anda jadi pemerintah nih, selain aturannya tegas, apalagi formulasi yang bisa dipakai supaya kita nggak jadi kayak India in terms of COVID? Oke, sama tuh ya kita sama India tuh. Memang ada tradisi religius yang kemudian kayaknya nggak serap gitu kalau nggak. Ya tadi nggak nyentuh airnya Sungai Gangga, aduh kok kayaknya nggak pas. Bisa durhaka nanti. Bisa durhaka, ya betul. Sama dengan silaturahmi. Karena sebenarnya kan begini, kalau kita bicara mengenai bulan suci ini, ada dua relasi yang sebenarnya sedang dibenahi oleh orang Indonesia. Satu, relasi dia dengan Tuhan dalam bentuk puasa. Dan itu kalau puasa udah jelas gitu loh, dia dan Tuhannya. Dan kemudian yang kedua adalah relasi dia dengan kerabat, keluarga dalam bentuk silaturahmi. Nah, mungkin yang perlu dilakukan adalah tadi gitu ya, mentransformasikan bentuk silaturahmi. Dan ini pasti butuh apa ya, penguatan atau legitimasi dari tokoh agama. Bahwa ketika kita itu bersilaturahmi secara digital, itu dianggap adalah sah.
kita sudah bersilaturahmi, gitu. Selama acknowledge itu nggak ada, gitu ya. Ya orang tadi mikirnya paling ya memang paling pas adalah ketemu. Jadi sekarang belum ada ya Mbak, apa tadi legitimasi, ajakan-ajakan dari tokoh-tokoh yang berpengaruh? Iya, suarakan itu secara meluas. Gitu. Mungkin YouTuber-YouTuber itu gimana Mbak? YouTuber. Ini kan yang dibutuhkan. Gue terdengar nyinyir gak sih? Saya gak terdengar nyinyir kan? Tapi kan sudah loh itu dirangkul mereka untuk diajak. Beda Mas Riko, karena kita bicara gini, kalau kita bicara tokoh agama secara sosiologis ya, kalau namanya agama itu ada tokoh yang kemudian dia punya keabsahan mengatakan mana yang dosa, mana yang tidak. Mana yang halal, mana yang haram. Dibakar gitu. Nanti loh, bisa jadi gitu kan. Gitu, iya betul. Jadi bahwa ya kita bersilaturahmi dalam bentuk digital, mungkin doa bersama, kita ngobrol secara digital itu tidak mengurangi makna daripada silaturahmi di dalam Idul Fitri sendiri. Kalau memang ada gerakan bersama untuk semua tokoh agama, mungkin itu akan sangat membantu pemerintah untuk tadi law enforcement. Mbak Tami, kan gini, tadi gerakan bersama. Kalau beberapa waktu yang lalu kan Lebaran di rumah aja, ada lagunya apalah kayak gitu-gitu dan lain-lain. Kalau di sekarang nih 1 tahun berlalu itu jadi kayak ya elah, gitu nggak sih Mbak? Gampang ya, jadi antara hidup segan mati tak mau bahasanya. Tapi idemu apa? Idemu apa supaya orang nggak banyak mudik kalau dari sisi digital deh? Kalau dari sisi digital? Idemu apa? Apakah influencer dan lain-lain itu ngaruh banget atau gimana? Saya pikir meski saya influencer juga saya sepakat dengan Mbak Nadia ya, bahwasanya konteksnya beda karena ketika kita bicara konten itu hanya sebatas kreativitas, tidak ada judgement, tidak ada legitimasi lebih di masyarakat, jangkauannya pun terbatas Mas. Jadi kalau saya sih kolaborasi aja deh, misalnya konten kreator dengan misalnya tokoh agama atau dengan tokoh politik bisa jadi atau dengan institusi pemerintahan, sifatnya rame-rame aja keroyokan. Karena kalau sendiri-sendiri ya kekhawatiran Pak Windu nanti tentang Indonesia seperti India mungkin ya Pak ya, itu akan terjadi. Jadi kalau saya sih idenya kolaborasi aja deh. Gitu. Pak Windu cerita dong Pak soal mutasi COVID ini, kan banyak banget angka-angkanya, saya juga nggak hafal tuh. B117, koreksi saya kalau salah. Ada lagi yang katanya lebih berbahaya ke anak-anak, ada lagi yang bilang ini lebih cepat menyebarnya dan lain-lain. Usai jeda ya Pak dijawabnya, tetap bersama kami di Kata Netizen.